ilmu raga sukma. Harus benar-benar memahami tata caranya dan pengetahuannya. Jika kamu mempelajari ilmu raga sukma tanpa ada pengetahuan, pasti gagal. Karena ilmu raga sukma ini merupakan ilmu gaib yang tingkat tinggi. Jadi, yang digunakan adalah sukmanya, bukan raganya. Nah, bagaimana cara menggunakan sukma itu? Nah, caranya itu, kita harus benar-benar bisa mengaktifkan sukma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus benar-benar mengetahui pengetahuan antara sukma aktif maupun sukma non-aktif. Antara kita melihat alam gaib kenyataan dengan melihat khayalan, dengan melihat bayangan. Kalian harus benar-benar memahami hal itu. Karena ini adalah pondasi dasarnya. Jika belum memahami hal itu, cuma disuruh melakukan tirakat, berpuasa, baca doa yang ribuan kali, tapi tidak diberi pengetahuan hal itu, maka raga sukmamu pasti tidak bisa. Kebingungan. Kenapa? Jadi, ilmu raga sukma ini bukan ilmu yang seperti hal lainnya, seperti ilmu kanuragan. Cukup dibaca doa ini, baru diuji, dipukul, ataupun dibacok, ataupun ditembak, kuat. Bukan seperti itu. Karena ilmu gaib, ilmu raga sukma ini ada pengetahuan dan ada sistemnya. Seperti halnya kita itu memiliki rumah. Kita memiliki rumah. Nah, pastinya kalian kalau punya rumah, pastikan ada sistemnya. Saat mau masuk rumah itu lewat mana? Lewat pintu. Ya. Lalu tata ruang di dalam rumah itu ada apa saja? Pasti itu kan ada sistemnya ya. Jadi sama halnya dengan ilmu raga sukma ini. Jadi bukan hanya membaca doa sukma bisa keluar ke alam gaib, melihat jasad kita, bukan seperti itu. Karena ini ada pengetahuannya, ada sistemnya. Jadi setelah sukma itu aktif, ada etikanya membaca untuk masuk di alam gaib. Nah, setelah itu rasakan yang ada di tubuhmu, rasakan ya. Nah, apakah kamu merasa ringan, sangat ringan sekali, sangat rileks sekali, sangat tenang sekali? Apakah pikiranmu itu memikir sesuatu atau mencari sesuatu? Nah, kenapa kok tidak terlihat makhluk gaib? Kenapa kok tidak terlihat alam jin? Nah, apakah pikiranmu seperti itu? Atau tenang, atau ringan? Atau hatimu ketakutan seperti halnya detak jantung itu laju cepat? Nah, apakah seperti itu? Nah, itu setelah kita membaca etikanya, lalu rasakan apa yang ada di tubuhmu. Nah, setelah kamu bisa merasakan bahwa tubuhmu itu ringan, tubuhmu itu tenang, merasa kedamaian, ketenangan, lalu amati, pasti melihat fenomena-fenomena gaib. Karena sukma udah keluar dari raga. Nah, pasti melihat alam gaib seperti hanya pemandangan yang sangat indah, seperti halnya kayak langit, ataupun gunung, ataupun awan yang indah, ada istananya mungkin. Nah, kemudian laut, di dasar laut, ataupun terbang ke angin, terbang ke udara. Nah, amati ya. Setelah amatin, nah ada baca etikanya lagi, baca etik. Jadi setiap langkah itu membaca etika, setiap langkah membaca etikanya, membaca assalamualaikum ya gaib, bukan cuma melihat doang. Nah, bukan seperti itu. Saat ketemu makhluk gaib, apa yang kita praktekkan dan apa yang kita lakukan? Saat kita bertemu sama alam makhluk gaib maupun alam gaib, kita harus membaca etikanya lagi. Assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya alam gaib. Nah, seperti itu. Jadi setiap bertemu sama makhluk gaib, setiap bertemu sama alam gaib, kita selalu membaca etikanya. Jadi
ilmu raga sukma itu setelah kita membaca etikanya, rasakan yang ada di tubuhmu. Kemudian amati, kamu terlihat apa saja. Apakah terlihat alam gaib, pemandangan yang indah. Setelah itu kalau misalkan ingin melihat tubuhmu, perintahkan sukmamu itu. Assalamualaikum ya gaib, izinkan saya untuk melihat raga saya. Nah, pasti nanti kamu berjalan di hadapanmu seperti ini dan melihat ragamu. Nah, jika kamu tidak membaca seperti itu, biasanya itu sukma itu saat keluar dari raga dan melihat pemandangan yang indah, dia itu tertarik di situ, sehingga dia langsung menuju ke alam jin, ke pemandangan-pemandangan tersebut. Nah, jadi memang benar-benar harus dipahami ilmu raga sukma ini. Tanpa ada pembimbing, nggak bakalan bisa, tanpa ada petunjuk-petunjuknya, karena setelah melakukan raga sukma harus ada diskusi biar kamu tidak bingung dan tidak tersesat dalam mempelajari ilmu gaib. Nah, ini saya contohkan cara raga sukma yang benar, caranya seperti ini. Ilmu gaib meraga sukma merupakan ilmu yang sangat langka. Bagi Anda yang belum bisa melakukan raga sukma, simak video ini. Saya bermeditasi melakukan raga sukma untuk menembus ke alam jin. Posisi bersila, mata terpejam dan mendengarkan suara di sekitar. Suara apa saja yang terdengar didengarkan saja, dinikmati, dihayati dan disukai. Bila tubuh terasa ringan, hati mulai tenang, inilah yang dinamakan sukma uda. Aktif tetap pada posisi seperti ini. Pikiran apa saja yang muncul saat meditasi abaikan saja. Jangan dipikirkan hal itu bila udah mendalam ringannya. Selanjutnya membaca, Assalamualaikum ya alam goib. Assalamualaikum ya penghuni alam goib. Assalamualaikum ya goib, izinkan saya untuk memasuki ke alam goib. Kemudian kita kembali mendengarkan suara lagi, nikmati saja. Sambil rasakan di tubuh bila tubuh mulai tambah ringan dan ada pergerakan sukma yang keluar dari atas kepala dan terlihat alam goib yang indah. Selanjutnya, membaca Assalamualaikum ya goib. Terima kasih, saya sudah diizinkan untuk memasuki ke alam goib. Assalamualaikum ya goib, perkenalkan nama saya Sis Gunawan dari Desa Dliorejo. Assalamualaikum ya goib, izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Kemudian dengarkan suara lagi, nikmati saja bila tiba-tiba terlihat pemandangan seperti hutan, gunung, laut maupun terlihat manusia, hewan yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya, itulah yang dinamakan jin dan alam jin. Setelah kita bisa melihatnya, kemudian baca Assalamualaikum ya goib, lalu amati saja. Setelah selesai perjalanannya, cara untuk kembali ke alam padang, baca Assalamualaikum ya goib, izinkan saya kembali ke alam padang, lalu tarik nafas dalam dan keluarkan lewat hidung, baru mata dibuka pelan-pelan. Inilah cara meraga sukma dengan benar dan nyata.